Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fauziah dengan NIM 180600359. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Talking Stick untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 4 SD. Baik, langsung saja kita mulai pada slide pertama, yakni latar belakang masalah. Salah satu keterampilan dalam pendidikan bahasa Indonesia ialah menulis. Menulis merupakan proses melahirkan pikiran, perasaan, penginderaan, hayalan, kemauan, kepercayaan, dan pengalaman yang dirangkai dengan simbol-simbol grafik yang dituangkan secara tertulis dan bertujuan untuk komunikasi. Menulis termasuk salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, merupakan keterampilan yang memproduksi atau menghasilkan tulisan. Keterampilan yang memerlukan proses panjang dan ketekunan dari si penulis. Oleh karena itu, sering dikembangkan melalui pembelajaran di lembaga pendidikan. Namun, pada kenyataannya di lapangan menunjukkan kegiatan menulis khususnya di sekolah dasar sangatlah rendah karena disebabkan berbagai faktor. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis, guru dituntut untuk kreatif dalam pembelajaran agar pengetahuan yang diberikan menjadi lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna ini sangat penting karena dapat memberikan landasan pengetahuan yang kuat bagi siswa untuk membangun fondasi pengetahuannya. Di era perkembangan saat ini, menulis menjadi hal yang sangat penting sekali. Tulisan menjadi bentuk komunikasi tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan gagasan, ide, konsep, dan pikiran dalam bentuk bahasa tulis yang dapat dibaca oleh orang lain. Bagi siswa, menulis juga sangatlah penting karena memudahkan siswa untuk merasakan hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap, dan persepsi siswa memecahkan masalah, serta menyusun urutan pengalaman. Adapun upaya lain agar siswa meningkatkan keterampilan menulis, guru dituntut untuk mengajar lebih kreatif dan tidak membosankan. Untuk menciptakan hal tersebut, guru harus pandai berinovasi dalam menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. Selain itu, guru harus mengembangkan bahan ajar sebagai bagian dari alat bantu mengajar. Sekarang sudah saatnya guru melakukan perubahan dalam hal tersebut yang lebih baik dan mengajak peserta didik berpartisipasi secara aktif untuk dapat berkompetensi, baik secara individu maupun secara kelompok. Penggunaan bahan ajar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar. Pemilihan bahan ajar pun disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan dekat dengan peserta didik. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memberikan solusi dengan mengembangkan PowerPoint sebagai salah satu bahan ajar. Data ini diperkuat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Rahmawati, Aprilia, dan Mulyadi pada tahun 2021 di SDN Sukasenang, Kabupaten Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa hasil pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi menulis puisi pada siswa masih mengalami masalah dalam penggunaan ejaan, judul, isi, dan tulisan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai siswa yang masih di bawah KKM yang telah diterapkan yakni 71. Kemudian, solusi berdasarkan permasalahan yang terjadi, mengembangkan bahan ajar PowerPoint dengan model pembelajaran merupakan solusi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis di sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar menggunakan talking stick berbantuan PowerPoint. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan talking stick berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik terhadap bahan ajar materi puisi dengan menggunakan talking stick berbantuan PowerPoint.
Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan bahan ajar dan talking stick yang dikembangkan. Lalu, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut Sugiono, 2019 mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk artinya produk tersebut telah ada dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas produk tersebut. Menurut Borg and Gale, terdapat 10 langkah dalam penelitian pengembangan produk. Akan tetapi, dalam penelitian ini disederhanakan menjadi 8 tahapan. Penelitian ini dilaksanakan di SDS Purnama Cimahi pada siswa kelas 4. Pemilihan SDS Purnama dikarenakan sekolah tersebut memiliki fasilitas yang menunjang untuk melakukan penelitian dan di sekolah tersebut juga memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan yang peneliti temukan. Lalu, pemilihan kelas 4 dikarenakan kelas 4 sudah mampu mendeskripsikan sebuah gambar untuk dijadikan sebagai puisi. Hal ini sejalan dengan media yang dikembangkan oleh peneliti. Untuk pelaksanaan uji coba terbatas dilaksanakan di kelas 4A yang berjumlah 19 siswa. Lalu, uji coba lebih luas dilaksanakan di kelas B yang berjumlah 25 siswa. Lalu, instrumen yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah lembar observasi dan RPP. Lembar observasi dan RPP ini dilakukan untuk mencari potensi dan masalah yang dilakukan oleh siswa dan guru di dalam kelas serta berkonsultasi kepada guru terkait RPP yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan angket. Angket ini digunakan untuk mengetahui seberapa layak media PowerPoint digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada lembar pretest dan posttest digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa terkait materi puisi sampai mana. Yang keempat ada lembar wawancara untuk mewawancarai guru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Lalu, lembar wawancara juga digunakan pada uji coba terbatas dan uji coba lebih luas digunakan untuk mengetahui respon siswa terkait dengan keterampilan menulis. Dan yang terakhir ada dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukannya penelitian di SDS Purnama kelas 4. Proses pembelajaran dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, mengamati materi pembelajaran yang disampaikan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, mengamati media pembelajaran yang berupa PowerPoint yang telah dibuat dan telah digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembagian kelompok. Yang keempat, menulis puisi karya siswa. Yang kelima, bermain dengan talking stick. Dan yang keenam, membacakan puisi karya siswa di depan kelas. Tingkat kelayakan media diketahui berdasarkan penilaian dari tiap ahli, yaitu validator ahli materi, validator ahli media, dan validator ahli praktisi. Hasil penilaian validator materi diperoleh persentase sebesar 85% dengan kriteria sangat baik digunakan. Kemudian, hasil penilaian validator ahli media diperoleh persentase 85% dengan kriteria sangat baik digunakan. Sedangkan hasil penilaian validator ahli praktisi diperoleh persentase 92,50% dengan kriteria sangat baik digunakan. Respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran PowerPoint, materi puisi dalam proses pembelajaran, baik pada uji coba terbatas maupun pada uji coba lebih luas, memperoleh respon yang positif. Respon siswa pada uji coba terbatas diperoleh persentase rata-rata sebesar 72,47% dengan kriteria baik, sedangkan respon siswa pada uji coba lebih luas diperoleh persentase rata-rata sebesar 73,28% dengan kriteria baik. Hasil penelitian selanjutnya dapat dilihat pada grafik di samping yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil rata-rata pretest dan posttest dengan selisih 13 dan grafik di atas juga menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan keterampilan menulis siswa pada puisi setelah siswa diberikan pembelajaran dengan media PowerPoint.
Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis puisi, maka dilakukan analisis dengan uji N-gen. Pada uji coba terbatas, diperoleh nilai rata-rata N-gen sebesar 51,63% dengan kriteria sedang. Lalu, pada uji lebih luas, diperoleh nilai rata-rata N-gen sebesar 52,67% dengan kriteria sedang. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan yang pertama, media yang dikembangkan adalah PowerPoint dengan menggunakan talking stick. Yang kedua, kelayakan media ini termasuk kategori valid berdasarkan penilaian ahli media 85%, ahli materi 85%, dan praktisi 92,50%. Yang ketiga, angket respon siswa terhadap media termasuk kategori baik dengan presentase 72,47% pada uji terbatas dan 72,28% pada uji lebih luas. Kemudian yang terakhir ada keterampilan menulis puisi meningkat ditunjukkan dengan nilai N-gen persen pada uji terbatas 51,63% dan uji lebih luas 52,67% termasuk peningkatan sedang. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan pembahasan skripsi. Mohon maaf bila terdapat perkataan yang salah dan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.